Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk merenungkan sebuah pertanyaan sederhana namun ini sangat krusial banget. Apakah di era internet saat ini kita benar-benar masih memiliki privasi? Bayangkan sebuah situasi di mana platform digital bisa mendengarkan percakapan kita lewat mikrofon ponsel, atau sebuah pusat perbelanjaan bisa mengetahui seseorang remaja sedang hamil bahkan sebelum orang tuanya sendiri tahu bahwa dari riwayat belanja online-nya, hanya dari riwayat belanja online itu sendiri. Ini bukan cerita fiktif atau cerita fiksi ilmiah, melainkan realitas yang kita hadapi hari ini. Jika menengok sejarah, konsep klasik mendefinisikan privasi sebagai the right to be left alone. Haknya ini tuh untuk dibiarkan sendiri dan membatasi akses orang lain terhadap diri kita. Definisi lainnya juga menekankan bahwa privasi adalah tentang seberapa besar kontrol yang kita miliki atas informasi diri kita. Namun di era digital, definisi klasik ini sudah tidak lagi memadai. Seseorang profesor information science, Helen Nissenbaum, menawarkan definisi baru yang lebih relevan. Privasi di era internet adalah hak atas terpenuhinya ekspektasi kita terhadap bagaimana informasi pribadi kita diperlakukan. Dari definisi ini, ada dua prinsip utama yang harus dipahami. Yang pertama itu adalah konteks data. Informasi pribadi kita hanya dimaknai sesuai konteks awalnya saja. Misalnya, jika seseorang ini mencari konten pornografi untuk kebutuhan riset kuliah, ia tidak boleh langsung dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, persetujuan eksplisit, opt-in. Harus ada kesadaran dan persetujuan dari kita sebagai pemilik data mengenai bagaimana data tersebut akan dikelola. Sayangnya, sistem saat ini lebih sering menerapkan opt-out, di mana data kita ini otomatis diambil dan kita harus susah payah mencari cara untuk keluar dari sistem pelacakan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, pelanggaran privasi di dunia digital ini terjadi dalam dua dimensi utama, yaitu horizontal dan vertikal. Yang pertama, dimensi horizontal. Ini adalah pelanggaran yang terjadi sesuai antara sesama pengguna internet. Contohnya ketika status media sosial kita disebarkan oleh teman sendiri disebarkan oleh teman sendiri hingga viral secara nasional, atau ketika akun kita ditandai atau di-tagging tanpa izin pada foto yang sifatnya privasi. Potensi ini sebenarnya bisa kita perkecil dengan memperkuat aturan privasi di ponsel atau media sosial kita. Yang kedua, dimensi vertikal. Nah, dimensi inilah yang jauh lebih mengancam dan harus kita waspadai. Ini adalah inovasi privasi yang dilakukan secara sepihak oleh platform media sosial, penyedia internet, perusahaan, bahkan pemerintah melalui cookies atau kecerdasan artifisial atau AI. Pelanggaran vertikal terjadi di luar pengetahuan kita, tidak terdeteksi, dan jumlah datanya yang dikumpulkan itu tidak terbatas. Kasus Cambridge Analytica yang menambang data 87 juta pengguna Facebook untuk memanipulasi opini publik adalah salah satu bukti nyata betapa bahayanya dimensi vertikal ini. Sebagai penutupnya, kita harus menyadari bahwa di era internet, informasi telah menjadi komoditas. Siapa yang menguasai data, mereka memiliki kontrol dan kekuatan persuasi yang jauh lebih besar untuk memanipulasi pendapat dan perilaku kita. Di tengah ketergantungan kita yang sangat tinggi terhadap internet, tantangan terbesar kita hari ini bukan lagi sekedar bagaimana data dikumpulkan, melainkan bagaimana kita bisa menjaga agar informasi pribadi kita tetap dimaknai sesuai dengan konteks yang semestinya. Terima kasih.